A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Al-ayah. Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, penggenggam jiwa kita, penguasa alam semesta. Marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam yang belum tentu dirasakan setiap orang, ya. Maka berbahagialah teman-teman yang merasakan nikmatnya iman dan Islam. Itu begitu luar biasa, melebihi kenikmatan apapun di dunia ini. Nomor satu, kenikmatan iman dan Islam yang begitu mahal, tidak ternilai harganya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada ulama tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini. Saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman. Kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran, Ruqyah Syar'iyah, jam 20.30 ya, jam 20.30 WIB. Seperti biasa teman-teman, siapkan air ya, siapkan air putih. Alhamdulillah tambah membaik kesehatan saya, Kak Salbi. Alhamdulillah saya ikut bahagia ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti terapi Al-Quran rutin, istiqomah setiap hari, bahkan 2 kali sehari, pagi malam. Insya Allah ya, kesembuhan itu hanya soal waktu. Selesainya masalah hidup teman-teman, damainya rumah tangga teman-teman semakin harmonis, itu hanya persoalan waktu saja. Karena apapun masalahnya, apapun masalah dan ujian yang teman-teman hadapi, baik itu masalah kesehatan, atau mungkin masalah rumah tangga, atau masalah hutang, atau serumit apapun masalah teman-teman, itu Allah tidak menyuruh kita untuk mencari solusi ya. Allah tidak memerintahkan untuk mencari solusi. Karena Allah ini yang kemudian menguji kita. Allah hadirkan masalah di dalam kehidupan kita. Allah juga yang akan hadirkan solusinya. Bukan akan ya, sudah. Bahkan menggunakan kata sudah. Nanti teman-teman cek ya. Di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Ini sering saya ulang karena banyak teman-teman yang baru saja bergabung. Ya. Banyak teman-teman yang baru saja bergabung, maka saya share banyak tentang kunci-kunci kehidupan. Kunci masalah hidup. Apa itu? Fokus mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kita, tidak menyuruh kita, ayo cari solusinya, pikirkan solusinya. Karena seringan apapun masalah hidup kita, kita tidak mampu ya, kita tidak akan mampu menyelesaikannya. Jadi, ketika kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, itu jelas ada peran serta Allah di situ. Maka teman-teman semuanya, fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ya, ada kemudahan. Fa inna ma'al, ma'a, di situ ada kata ma'a. Ma'a itu artinya bersama, bukan sesudah ya. Mungkin teman-teman sering membaca terjemahan surat Alam-Nashrah, sesudah kesulitan ada kemudahan. Ya. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, sebetulnya yang tepat itu adalah bersama kesulitan, teman-teman. Ya, karena di situ ada ma'a, fa inna ma'al usri yusra. Begitu, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ketika Allah turunkan, hadirkan kesulitan ke dalam kehidupan kita, maka di situ sudah ada kemudahan-kemudahan. Ya, wallahu a'lam. Jadi teman-teman, mari fokus kita adalah bukan mencari solusi, tapi fokus kita adalah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, oke, dalam rangka mendekat kepada Allah, maka ya, hari ini, malam ini kita kembali mempraktikkan terapi Al-Quran dalam rangka mencari cintanya Allah,
mendapatkan keberkahan Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Jadi, teman-teman gak usah mikir solusinya. Sekali lagi gak usah mikir solusi. Waduh, rumit sekali hidupku. Udah fokus dekati Allah, fokus cintai Allah. Nanti ada saja jalannya. Ya, sering ya teman-teman gitu. Gak usah mikir solusi, tiba-tiba ada jalan, ada solusi. Ya, dan ini testimoni sudah banyak sekali loh teman-teman. Banyak sekali testimoni, ya. Dan yang dapat solusi ini, teman-teman yang member terapi langit dapat solusi, ya mereka hanya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip pelanga-pelongo gitu. Pelanga-pelongo dalam artian heran. Kok bisa ini, gimana sistem kerja keajaiban datang itu gimana, nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal betul. Jadi saya bukan sekedar omong kosong. Saya sudah banyak membantu ribuan orang. Ya, dari 20 tahun yang lalu. Jadi ini memang jadi makanan sehari-hari saya ya. Saya banyak membantu orang dari 20 tahun yang lalu dari berbagai macam kasus kehidupan. Dari mulai pimpinan preman di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Itu pernah saya berikan terapi Al-Quran. Masya Allah bisa bertobat teman-teman. Pimpinan preman, dia bertato, garang, serem, kemudian suka mabuk-mabukan, pokoknya ngeri lah. Ya. Bisa bertobat, bisa mengucapkan istighfar ketika kemudian dibacakan ayat Allah. Gitu. Terus kemudian ada anak berkebutuhan khusus. Bukan ada lagi ya, banyak, luar biasa. Terus kemudian program hamil, kemudian masalah rumah tangga, penyakit kronis. Itu bukan karena sayanya ya. Bukan karena sayanya, tetapi karena kekuatan Al-Quran atas izin Allah. Begitu. Ya, jadi teman-teman harus yakin dulu bahwa Al-Quran ini mukjizat yang masih bisa kita rasakan. Mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa kita rasakan manfaatnya sampai detik ini. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang meragukan, apa sih yang bikin ragu dengan kekuatan Al-Quran? Ya. Apalagi banyak ya yang merasakan reaksi kan ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Coba saya bacakan begini. Coba misalkan saya bacakannya bukan dengan Al-Quran ya. Saya bacaannya pakai misalkan kata-kata saya sendiri. Ayo teman-teman, sembuh. Dalam hitungan ketiga teman-teman akan sembuh. Ya, besok teman-teman akan sembuh begitu. Nah, ini mungkin bisa ya. Ini mungkin bisa akan memberikan efek karena memang kata-kata ini juga merupakan doa juga ya, tetapi jauh berbeda efeknya ketika kita kemudian membacakan ayat-ayat Allah. Gitu teman-teman semuanya. Baik sahabatku, saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Saat ini surga merindukan kita semua ya. Mudah-mudahan surga merindukan kita dan kita tinggal memantaskan diri untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Kak Yanti dan seterusnya, Kak Siswati, belum ruqyah ya, belum dimulai ruqyahnya. Semakin rindu menyimak live, alhamdulillah. Teman-teman, artinya itu merindukan Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan bukan rindu kepada saya, tapi rindu kepada Al-Qur'an gitu. Teman-teman, ya. Ketika teman-teman rindu kepada Al-Qur'an, insyaallah Allah rindu kepada teman-teman. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yusmawati, Lubuk Linggau, Kak Saka, Lambung. Ya, rutin menyimak. Begitu ya. Sebentar, saya belum bisa mengakses ini ya, akun TikTok saya yang di sini. Fungsinya nanti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Ini kok error ya? Sebentar teman-teman. Izinkan saya men-setting dulu. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Oke, izinkan saya menyampaikan satu kaidah fikih ya. Satu kaidah fikih yang ini insyaallah sangat-sangat bermanfaat sekali. Ada sebuah kaidah fikih namanya saddud dzari'ah. Kaidah fikih itu saddud dzari'ah. Dari kata sad dan kemudian adz-dzari'ah. Sad itu artinya menutup, adz-dzari'ah ini artinya pintu-pintu atau wasilah atau jalan. Ini penting sekali teman-teman ya. Ini penting sekali kaidah ini untuk nanti teman-teman praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sadduz dzari'ah. Ya, dari kata sad kemudian adz-dzari'ah. Sad itu artinya menutup, kemudian dzari'ah ini adalah wasilah atau jalan gitu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan masalah teman-teman.
akan jadi solusi, begitu. Nah, Saddud Dzari'ah ini adalah sebuah kaidah fikih yang kemudian bisa membuat kita mengambil sebuah keputusan terhadap hidup ini. Ya, mengambil keputusan terhadap masalah hidup teman-teman. Kaidah fikih ini juga banyak digunakan untuk mengambil sebuah keputusan ya, para ulama. Ini banyak menggunakan kaidah fikih, Saddud Dzari'ah. Intinya adalah menutup celah-celah yang mengarah kepada kemaldzaratan, menutup celah-celah yang mengarah kepada jalan kemaksiatan. Menutup jalan menuju kemaksiatan. Contoh misalkan, bukan hanya kemaksiatan ya, tapi kemaldzaratan. Contoh misalkan kaidah Saddud Dzari'ah, nanti akan kita bahas pertanyaan teman-teman, ya. Keluhan teman-teman intinya ya insya Allah kita terapi dengan Al-Quran. Contohnya misalkan kita menjual pisau, ya, kita menjual pisau nih, misalnya ini pisau misalkan ya. Kita menjual pisau, terus kemudian kita mengetahui yang mau beli, ya, ini adalah dia seorang preman yang sukanya tawuran, ya, terus kemudian mungkin pernah dipenjara dan baru saja bebas, pernah membunuh orang, misalkan. Nah, maka kaidah menggunakan kaidah Saddud Dzari'ah ini adalah kita dilarang menjual pisau tersebut kepada orang ini kalau kita memang tahu track recordnya orang tersebut. Nah, atau misalkan kita, ya, contoh lain misalkan nih, kita contoh lain, ya, kita ini ya, punya lahan, punya halaman rumah, ya, punya halaman rumah, itu tanah kita sendiri, tanah kita sendiri. Nah, nanti akan nyambung ke masalah teman-teman ya. Tanah kita sendiri, tapi di situ sering dipakai untuk orang lewat. Nah, sementara kita tidak punya tempat sampah yang untuk bakar sampah. Kalau orang pedesaan itu biasanya kan menggali, ya, menggali tanah untuk dia membakar sampah di situ, atau untuk apalah, tempat apa gitu. Kita ingin membangun lubang. Nah, tetapi kalau kita menggali lubangnya itu di area yang dilewati oleh banyak orang itu, maka menurut konsep Saddud Dzari'ah ini sebaiknya jangan dilakukan, karena khawatir nanti ada orang yang terperosok di situ. Nah, kemudian kembali kepada kaidah sekarang masalah teman-teman, permasalahan jimat, ya. Permasalahan jimat ini ulama zaman dahulu teman-teman ada kemudian yang menggunakan ya, atau yang kemudian membolehkan permasalahan dia wifik yang berasal dari ayat Al-Quran. Jadi ada kaidah begini teman-teman. Kalau zaman dahulu ya, zaman dahulu itu zaman para sahabat, itu memang ada ya, ada kemudian anak kecil yang kemudian dikalungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu kemudian ditulis, ya, ditulis di sebuah kain atau mungkin lembaran tertentu begitu, terus kemudian dikalungkan kepada anak-anak kecil. Tujuannya adalah untuk menghindarkan dari, ya, penyakit sihir, penyakit ain, seperti itu. Terus kemudian kaidah ini kemudian ada yang kemudian ulama yang membolehkan ternyata, ya, membolehkan menggunakan jimat yang dia berasal dari Al-Quran. Nah, tetapi teman-teman, kita melihat zaman dahulu, ya, zaman dahulu itu banyak orang yang kemudian belum bisa baca Al-Quran. Banyak orang yang kemudian tidak paham Al-Quran. Dan anak kecil ini kaidahnya mereka masih lemah dari sisi bentengnya, benteng keimanan, belum ibadah, ya, terus kemudian akhirnya menggunakan ayat-ayat Allah untuk sebagai benteng. Nah, hari ini pun ada ulama yang kemudian membolehkan, ya, mengambil keberkahan dari ayat-ayat Allah. Makanya kemudian ada banyak saudara-saudara kita yang kemudian menempelkan di dinding-dinding rumah tuh, atau di atas pintu, ya, di atas pintu ada tulisan-tulisan Bismillah, kemudian ayat kursi dan seterusnya. Karena dia mengambil pendapat dari ulama yang membolehkan. Tetapi teman-teman, ini kita kembali kepada konsep Saddud Dzari'ah tadi ya. Saddud Dzari'ah ini kita berjaga-jaga. Ya, kita berjaga-jaga. Karena penyelewengan Al-Quran ini sangat-sangat mungkin terjadi teman-teman. Bagi kita yang belum siap dari sisi keimanan kita, ketakwaan kita, maka kita akan bisa berharap kepada Al-Quran itu sendiri. Dan ini syirik kecil yang kemudian, apa istilahnya, dia samar sekali ya.
Bahkan Rasulullah menyampaikan syirik kecil itu ibaratkan ya semut hitam berjalan di atas tanah yang hitam dan di malam hari. Begitu teman-teman. Nah, maka sangat-sangat samar sekali. Nah, maka konsep kemudian menggantungkan ayat Al-Qur'an ya sebagai jimat ini sebaiknya kita tinggalkan berdasarkan konsep saddud dzari'ah tadi ya. Nah, maka teman-teman, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nah ini juga silakan nanti teman-teman ya, ini bisa dipraktekkan untuk segala macam hal begitu. Misalkan teman-teman menjual apa begitu ya, menjual bunga ya, penjual bunga, tapi kemudian yang beli, ini kita tahu, ini orangnya dia sering meletakkan sesajen. Teman-teman jualan, misalkan jualan ayam tuh, jualan ayam, terus kemudian jualan bunga, jualan apa ya, kita tahu ini orang ya, ini biasa orang ini berbuat syirik nih, berbuat syirik. Terus kemudian kalau kita tahu yang mau beli kembang kita, mau beli bunga kita, mau beli ayam kita, itu adalah orang yang biasa berbuat syirik, itu kaidah saddud dzari'ah tadi ya, itu jangan sampai kita melayani orang-orang semacam ini. Begitu. Ya. Apalagi misalkan ya, banyaklah kaidah-kaidah yang bisa kita ini ya terapkan dengan konsep ini. Ini mohon maaf saya belum bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, karena ini saya nggak bisa mengakses. Karena saya kalau baca dari situ agak rumit ya teman-teman. Ini mohon maaf sekali yang belum saya jawab ya. Bukan berarti saya mengacuhkan teman-teman, karena saya nggak bisa mengakses, tidak bisa mengakses TikTok dari sini. Nge-lag, nggak nge-lag, lancar kok. Lancar ya teman-teman ya. Ingin ikut terapi tapi depan rumah ada lomba Agustusan, bisa tetap ikut Kak Sri. Saya scroll dari sini aja deh. Ubun-ubun kepala cenat-cenut. Terapi ke-6 badan saya jadi lemas. Iya, lanjutkan. Ini merupakan pertanda reaksi positif ya. Sudah ikut 3 kali badan terasa greges. Teman-teman semakin merasakan aneh, semakin badan pegel, sakit, semakin bagus teman-teman. Ya. Ibaratkan ayat Allah ini sedang bekerja. Hati saya bahagia, tapi badan saya seperti tidak bertulang. Oke, iya kita lanjutkan ya. Kita hancurkan sihir, ya, sihir atau penyakit yang ada di dalam badan teman-teman. Baru operasi. Oke, mudah-mudahan kita bisa bantu dengan ayat Allah ya. Ini mohon maaf teman-teman ya, belum bisa saya jawab satu-satu. Sebentar, saya izin menyalakan handphone dulu. Karena saya biasanya jawab pertanyaan teman-teman dari sini gitu, karena susah ya kalau scroll dari sini itu. Ulu hati selalu sesak ya, baca Alam Nashrah Kak Yusma. Pegang ulu hatinya ya teman-teman yang sesak badannya. Teman-teman tidak harus menunggu live saya ya untuk bisa terapi. Itu teman-teman bisa terapi secara mandiri. Yang sesak hatinya ya, pegang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan seperti itu. Nah, ini kaidah semacam ini ya, silakan teman-teman praktekkan, baca sendiri di luar waktu live. Mungkin teman-teman nggak yakin ya. Kalau teman-teman praktek sendiri pasti nggak yakin ya. Kalau nggak dipandu live, emang nggak yakin. Ya teman-teman yang nggak yakin, yuk tulis. Kalau praktek sendiri tidak yakin, coba tulis. Saya ingin tahu seberapa banyak teman-teman yang tidak yakin kalau praktek sendiri tanpa dipandu live. Nggak yakin ya. Oke. Sihir itu kiriman orang, betul. Sihir itu kiriman orang. Bisa jadi bukan sihir, tetapi penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain itu, jadi gini, yang paling banyak ya. Oke. Saya belum merasa yakin. Oke. Bismillah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya, bisa bantu teman-teman. Teman-teman kalau setuju nggak kalau live-nya kita jarangin? Misalkan setiap Senin, Kamis, Sabtu ya. Setuju nggak kira-kira? Biar teman-teman nggak bosen nanti setiap hari live, lama-lama bosen loh. Ya, gimana kalau Senin, Kamis, dan Sabtu aja saya live-nya. Itu. Jadi ini
Kalau keseringan bosen loh, ya. Saya juga harus bagi waktu. Saya itu banyak pasien yang kemudian mereka butuh terapi anak. Nah, sementara di channel ini saya nggak pernah bahas anak. Gitu. Jadi saya harus bagi di channel yang lain, begitu ya. Tapi kalau teman-teman banyak yang butuh bantuan dan ingin praktek rutin terapi, ya nanti mudah-mudahan doakan saja teman-teman ya. Saya bisa membagi waktu, terus kemudian biar nanti terapi anaknya siang. Ya, terapi anaknya siang. Di sini ada, saya ingin cek dulu, ada yang punya anak berkebutuhan khusus? Yuk, yang punya anak berkebutuhan khusus yang butuh diterapi. Silakan komentar, saya, begitu. Yang anak, nah ini, kita belum sempat ya, belum sempat untuk live streaming untuk anak, begitu. Nah, doakan ya. Sementara kita satukan dulu lah. Kita satukan terapi anak di sini. Nah, nanti kalau saya sudah bisa bagi waktu, karena jadwal saya padat sekali ya. Dari pagi itu kan saya live jam berapa tuh? 5.45 sampai jam selesai jam 7 ya. Jam 7 itu saya nggak kemudian langsung santai-santai. Saya kemudian nyusun konten ya, jawab pertanyaan, konsultasi, gitu. Terus kemudian, apa nih? Tepuk mana yang sakit? Saya tepuk dompet. Alhamdulillah rezeki datang. Alhamdulillah Kak Yuli, luar biasa ini inovasinya gitu ya. Betul, Al-Quran itu membawa keberkahan. Nah, jadi saya banyak sekali agendanya padat ya. Terus kemudian setelah selesai terapi ruqyah itu biasanya saya nyusun konten, terus kemudian balas-balas konsultasi. Nah, siangnya mudah-mudahan nanti bisa terapi anak gitu. Air terapi harus air putih. Iya, harus terapi dengan air putih ya. Jangan yang dicampur, air putih saja. Walaupun teh boleh-boleh saja sih. Tapi lebih afdolnya air putih, begitu ya. Air putih biar sehat dong. Teh juga nanti kan ada kafeinnya. Gitu. Doa agar dihindarkan dari penyakit ain. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Ya. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Nanti saya buat videonya. Ya, biar teman-teman bisa menghafalkan. Pundakku makin berat. Oke, bagus ya. Malah bagus tuh. Teman-teman kalau di ruqyah nggak ada reaksi, malah aneh. Kalau teman-teman ada di sini yang sudah sebulan full ikut, nggak ada reaksinya. Kalau yang sebulan ikut nggak ada reaksi apa-apa, ada dua kemungkinan. Memang nggak ada gangguan, atau jinnya bandel gitu ya. Jinnya bandel. Nah, maka jin bandel ini biasanya jin munafik ya. Jin itu juga punya agama, teman-teman. Punya agama, dia ada yang dari kalangan preman, ada yang taat, ada yang muslim, ada yang non-muslim ya. Ada jin yang bandel, ada jin munafik gitu. Ada jin yang dia apa istilahnya polos, ada yang jin pinter, ada jin bodoh gitu. Ada jin yang suka iseng. Nah, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka terkena gangguan jin iseng. Nggak ngapa-ngapain, jinnya tahu-tahu ganggu. Terus kemudian teman-teman yang biasa buang air panas, hati-hati ya. Yang biasa buang air panas, hati-hati. Saya sudah bikin videonya, jangan sembarangan buang air panas, karena nanti bisa kena jin. Begitu. Jin yang muslim ada, ya. Tapi jin muslim ini biasanya tidak mengganggu. Mereka tetap tinggal di rumah-rumah kita, biasanya di atap-atap rumah. Dan ketika kita selesai makan, ya, makanan itu biasanya dimakan mereka. Yang dimakan itu bau-baunya ya. Baunya, terus kemudian asapnya, gitu. Nah, kalau yang masuk ke dalam badan kita yang mengganggu, itu adalah jin kafir dan jin munafik. Nah, yang agak repot itu ya, itu ketika jin munafik. Saya beberapa kali pernah meruqyah orang-orang yang mereka terkena gangguan jin munafik. Kita bacakan ayat-ayat, dia nirukan, ya. Nirukan itu sebetulnya seolah-olah dia ingin diakui dia itu lebih hafal gitu. Dan untuk membuat kita gentar, buat kita takut, wah jinnya lebih hafal gitu. Jadi ciri-ciri jin munafik kalau masuk itu baru kelihatan. Ya, kalau masuk ke badan manusia itu baru kelihatan. Kalau di ruqyah dia ikutin baca. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Zalikal kitabul la raiba fihi. Dia ngikutin. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahkan lebih fasih. Nah, itu munafik itu.
Ya. Nah, kita ancam saja dengan ayat-ayat lebih hafal dari ustadznya, betul. Itu sebenarnya hanya menggertak saja. Kita kasih ayat ancaman. Ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya yang munafik itu tempatnya adalah di dasar neraka paling dasar. Nah, itu ancaman, biasanya takut kalau seperti itu. Baik teman-teman, sudah jam 20.18. Ya, kita mulai saja ya. Ini banyak sekali komentar yang belum terbalas. Saya mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Belum bisa balas komentar. Saya itu paling nggak tega kalau ada komentar yang belum terbalas. Sudah ngantuk ya? Oke, teman-teman saya kasih kesempatan yuk, yang belum wudu silakan wudu. Ya. Terus ada video meruqyah orang, tapi belum saya upload ya. Karena rata-rata ada kelihatan wajahnya, walaupun nanti bisa disensor ya. Saya belum izin ke pasien untuk mengupload video-video ketika meruqyah. Oke teman-teman, silakan berwudu. Terus kemudian, yuk yang belum menurunkan foto-foto makhluk bernyawa, yuk diturunkan dulu, silakan. Silakan diturunkan dulu. Boneka. Rasanya hilang semangat. Jangan hilang semangat, Kak Nindi. Tumor itu bisa kita bantu hancurkan, ya. Bisa kita hancurkan dengan ayat-ayat penghancur tumor, penghancur kanker. Teman-teman yang punya sakit kronis, yuk. Siapa di sini yang ada sakit kronis, komentar, ya. Nanti kita bantu, apapun itu masalahnya. Dari vonis dokter, kanker lah, stadium 4 lah. Terus kemudian mungkin barangkali diabetes yang harus mungkin amputasi, ya. Terus kemudian apa tuh, macam-macam ya, jantung, ginjal. Tenang, yuk. Kita bantu ya. Fotonya kalau di muk, di gelas ya, ditutup dulu. Benjolan di leher, insya Allah. Ini banyak sekali testimoni. Yang penting teman-teman ikuti ya, ikuti rutin, jangan putus asa. Jadi gini teman-teman, Bismillah ya. Ini banyak ya yang mengalami keluhan. Teman-teman, ya gula darah, jantung ya. Tenang teman-teman, insya Allah ya. Saya akan terus membersamai teman-teman semuanya. Jadi, sebetulnya kita juga punya herbal ya. Kita punya ratusan herbal. Dan herbalnya itu insya Allah garansi. Bukan herbal kaleng-kaleng. Bukan herbal yang bisa ditemukan di marketplace. Bukan herbal yang bisa dicari ya dengan mudah. Misalkan herbal jantung, herbal darah tinggi, herbal kanker. Tidak. Ya, kita tidak menawarkan herbal recehan. Kita tidak menawarkan herbal kaleng-kaleng. Nah, tetapi begini teman-teman, saya juga niatnya bukannya sekedar mencari keuntungan ya. Kalaupun dapat keuntungan, itu insya Allah saya kembalikan lagi pada umat. Ya, keuntungannya itu saya alokasikan untuk para santri. Ya, para santri di pondok pesantren yang saya kelola. Ya, terus kemudian saya gunakan untuk membangun pondok, bangun Islamic Center. Ya, nantinya untuk pelatihan pembentukan kader dai ya. Kita sedang memprogram kaderisasi dai atau ustadz untuk kita kirimkan ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya Indonesia saja, tetapi penjuru dunia, teman-teman. Nah, teman-teman, dari mana dananya itu? Dari penjualan produk-produk herbal, ya. Dari produk madu ruqyah, ya. Terus kemudian dari parfum ini, Mistoharo, parfum ruqyah, terus kemudian parfum kasturi, yang insya Allah bisa membuat nyaman sekali sholat, ya. Parfum kesukaan Rasulullah dari madu ruqyah untuk GERD, ya. Tetapi begini, teman-teman, ya. Tetapi saya sarankan dulu teman-teman itu untuk mengikuti yang gratisan, ya. Jadi saya tidak ingin ya ada di antara teman-teman yang kemudian suuzon ya, yang kemudian berburuk sangka, ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya bisnis, ya, ujung-ujungnya apa? Menjual agama. Menjual agama ini paling sering ya, paling sering komentar yang kemudian saya dapatkan, menjual agama dijual. Masya Allah, subhanallah. Ya, saya sampai banyak istighfar. Saya luruskan niat ya, agar tidak menjual agama. Jadi, dalam Islam itu
banyak sekali kebutuhan-kebutuhan finansial, ya, membangun pondok itu butuh uang, ya kan? Umroh haji butuh uang. Target saya itu banyak mengumrohkan orang, ya, membangun Islamic Center, mengirimkan ustadz ke seluruh penjuru dunia, gitu. Terus kemudian memberikan fasilitas, bahkan saya ada target, teman-teman doakan ya, awal tahun depan, tahun 2025, ini saya mohon doa dari teman-teman, bisa kemudian membangun rumah makan gratis. Ya, membangun rumah makan gratis, siapapun nanti bisa makan di situ, tidak perlu ditanya, ya, tidak perlu syarat-syaratan, silakan bisa makan sepuasnya 3 kali sehari. Gitu. Itu target saya. Jadi memang kita benar-benar niatkan bukan hanya sekedar memperkaya gitu ya. Dunia buat apa sih? Ya, dunia itu saya sudah lewat lah masa untuk, alhamdulillah Allah sudah menitipkan rumah, sudah menitipkan kendaraan, sudah menitipkan aset. Apalagi sih yang mau dikejar? Ya. Jadi kebahagiaan yang terbaik itu ketika kita bisa ya berbagi kepada sesama gitu. Saya di daerah Jogja, Kak, nanti targetnya mudah-mudahan nanti awal Januari lah 2025 kita mulai bangun ya rumah makan gratis di setiap kota begitu. Awalnya mungkin nanti sedikit dulu percobaan gitu. Ya, jadi ini saya tidak bisa membangun target-target impian-impian saya tanpa peran serta teman-teman gitu. Nah, saat ini yang baru berjalan baru pondok gratis, pondok pesantren gratis ini yang baru berjalan gitu ya. Siap. Nah, termasuk ini teman-teman, saya doakan ya, minta doa kita bisa membangun lembaga simpan pinjam yang benar-benar syariah, tidak terikat dengan Bank Indonesia. Jadi nanti karena selama ini kan saya sedang membangun kekuatan finansial ya, untuk kemudian nanti membantu teman-teman yang terjerat hutang riba. Ya, banyak ya di antara teman-teman yang punya hutang kan, bingung dari mana jalannya. Nah, mudah-mudahan doakan ya, kita bisa bangun bareng-bareng lembaga simpan pinjam yang di situ bebas riba ya, teman-teman nanti bisa ya, nanti kita konsep lah ya. Saya sedang membangun konsepnya dulu nih. Nah, ini butuh dukungan dari teman-teman. Oke, siap ya. Kita insya Allah saya ajak teman-teman nanti sukses bareng dunia akhirat gitu. Oke, kita mulai dulu. Kita mulai dulu terapinya. Ya, kita mulai dulu terapinya. Yuk, sudah siap, sudah wudhu semua ya. Terima kasih teman-teman doanya ya. Terima kasih banyak doanya. Yuk, kita mulai. Siapkan air. Program umroh bareng. Siap, insya Allah ya. Nanti kita... Nah, saya mungkin sebentar lagi akan informasikan nih tentang program umroh. Umroh cukup dengan misalkan 5 juta, itu DP ya. 5 juta, terus kemudian teman-teman bisa berangkat duluan. Nah, sisanya itu sekitar 25 juta bisa diangsur. Kira-kira ada yang minat nggak? Kalau ada program seperti itu. DP dulu, ya, 5 juta atau berapa nantilah. Terus sisanya bisa diangsur. Berangkat dulu, pokoknya 5 juta bisa berangkat nih. Ya, 5 juta bisa berangkat, terus kemudian sisanya bisa diangsur. Diangsurnya nanti sesuai dengan kemampuan, begitu. Nah, saya sudah mengadakan, saya sudah percobaan ya. Ini mohon maaf tertunda lagi, 5 menit lagi teman-teman ya. Saya sudah percobaan 2 kali berangkat. 2 kali berangkat. Dan kejadian betulan. Ternyata banyak yang tidak bayar. Jadi aneh sekali ya Allah, saya heran. Ini masalah ibadah loh. Jadi ada yang kemudian sampai memberangkatkan sampai 4 orang tuh ya. Sampai 4 orang, terus kemudian ada yang memberangkatkan berapa orang, 2 orang, sekeluarga. Ya, ada yang berangkat sama suaminya. Setelah berangkat, ya, terus kemudian hanya ngangsur berapa kali itu? 3 kali, 5 kali. Setelah itu, Masya Allah, kabur. Tidak bisa dihubungi. Nomor saya diblokir. Itu kan subhanallah sekali kan. Lucu gitu loh. Ini ibadah. Kok bisa sampai nggak bayar gitu loh. Nah, tapi saya nggak kapok ya teman-teman. Saya nggak kapok. Mudah-mudahan nanti doakanlah bisa kita jalankan lagi. Yang penting amanah teman-teman ya. Memang kesulitan ekonomi ya. Yang kabur itu memang kesulitan ekonomi. Tapi saya ngontak itu bukan niat nagih. Saya ingin membantu. Kesulitannya itu di mana? Itulah. Ada beberapa mbak-mbak, mas-mas saya kontak, Mbak,
ada kesulitan di mana kok belum ngangsur, kalau kesulitan usahanya turun, yuk saya bantu, ya. Tapi malah diblokir, Masya Allah. Ya teman-teman, kita mulai yuk. Ini malah jadi curhat teman-teman. Mohon maaf. Saya juga manusia biasa yang butuh curhat. Saya juga butuh curhat loh. Gitu ya. Ya saya seringnya curhat sama Allah sih ya. Saya curhat sama Allah. Tapi nggak apa-apa, santai saja. Yuk. Kita siapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, takut ya kalau DP dulu. Betul. Karena jadi hutang ya hitungannya ya. Takut nanti kalau belum lunas, kita sudah dipanggil Allah tuh. Ngeri juga sih. Tapi ya secara kaidah fikih nanti kapan-kapan kita bahas ya. Hukum umroh hutang. Nah itu gimana tuh? Hukum umroh dengan dana talangan atau dana subsidi. Nah kapan-kapan kita bahas ya. Oke. Tapi ini berlaku bagi orang yang dia sudah punya penghasilan tetap. Sudah punya penghasilan tetap misalkan 5 juta tuh. Untuk ngangsur katakanlah cukuplah. Ya 2 juta, sejuta, 2 juta per bulan cukup. Nah itu baru kemudian nggak jadi masalah. Kalau misalkan umroh DP dulu. Karena untuk angsurannya dia sudah punya. Ya, sudah punya dana yang insya Allah pasti ada. Gitu. Yang bahaya adalah ketika dia belum tahu nanti ngangsurnya pakai apa. Ini bahaya sekali. Gitu. Iya, betul, memang yang lebih baik tabungan umroh. Tapi kan saya tetap bisa ya nanti memberikan fasilitas bagi teman-teman yang mungkin pensiunan ya, PNS yang sudah pensiun begitu, atau yang belum pensiun pun nggak apa-apa gitu. Tapi penghasilannya pasti ada. Oke, siap. Yuk, praktekkan terapi Al-Quran. Ini malah asik ya, nyimak tentang umroh. Ya, kalau teman-teman kita punya iman, harusnya memang rindu. Ya, mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapkan air, keraskan volume handphonenya ya. Kita baca ya bareng-bareng ya teman-teman, doa kepada Allah, ikrar. Ini namanya ikrar pemutus ikatan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, izinkan saya pada malam ini ya Allah mengikrarkan, mewakili diri saya dan keluarga besar saya. Jika semasa hidupnya leluhur kami pernah bekerja sama dengan bangsa jin, baik itu meletakkan sesajen atau menyimpan jimat atau memelihara pusaka yang diisi dengan khodam, atau bekerja sama penglarisan dan ritual kesyirikan lain ya Allah, dan sampai meninggalnya belum bertobat kepadamu ya Allah, saya berserah diri kepadamu ya Allah, dan saya berlepas diri dari perbuatan mereka. Ya Allah, izinkan saya dengan ayat-ayat-Mu memutuskan ikatan perjanjian dengan jin nasab ataupun jin khodam, leluhur saya. Jika mereka ada dalam badanku, ya Allah keluarkan. Jika mereka dalam aliran darahku, keluarkan ya Allah. Jika mereka ada di dalam organ tubuhku, ya Allah keluarkan ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi ya Allah sebagai racun bagi mereka. Racun yang sangat panas, racun yang membakar, racun yang menghancurkan. Jika mereka bersembunyi
di rumah saya, di lubang-lubang rumah ini, di atap rumah, dan di berbagai sudut ruangan. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Dan jadikan amal-amal ibadahku, sholatku, puasaku, zikir dan bacaan Qur'anku sebagai amalan yang panas bagi mereka. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kalian keluar. Bukan tempatmu ada di dalam badanku. Bukan tempatmu ada di dalam rumahku. Ukhruj ya adu wallah. Ukhruj ya adu Allah. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke depan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke sebelah kiri ya. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk, tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke bawah, ke tanah ya, ke lantai. Kemudian usapkan di dada dan perut seperti ini. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke perut kita, tiupkan ke dada kita. Kemudian tarik atas teman-teman, tarik atas sampai di dada kita, hentikan dulu. Yuk ucapkan, wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk. Dimarahin ya jinnya ya, dibentak. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Kulaknat kalian dengan laknat Allah. Al-anuka bilaknatillah. Yuk teman-teman, belajar ya. Hafalkan ucapan ini. Al-anuka bilaknatillah. Tiupkan. Saya melaknat kalian dengan laknat Allah. Ukhruj ya adu wallah.
Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan. Tarik ke atas teman-teman sampai di tenggorokan, ya. Kemudian ucapkan bismillahi Allahu akbar. Kemudian batuk-batukan. Bismillahi Allahu akbar, keluar wahai musuh Allah. Yuk tepuk-tepuk perutnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bacaan nas sambil tepuk-tepuk ya, dada dan perut seperti ini, teman-teman. Berdekatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Tarik ke atas lagi, teman-teman, tarik ke atas. Tarik ke atasnya benar-benar digesekkan ya ke badan ya. Jangan cuma sekedar nempel. Kemudian sampai di tenggorokan, keluar wahai musuh Allah. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Kemudian cabut ya, seperti gerakan mencabut. Batuk-batukan. Yuk teman-teman, tekan-tekan jempolnya sambil baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan setiap 3 hitungan ya. Hasbunallah setiap 3 kali ucapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa jadi bukan gangguan sinyal Kak Tia. Ya, bisa jadi jinnya mengganggu. Kemudian silakan pundaknya teman-teman. Kanan kiri gantian ya. Hasbunallah dipijat sendiri sampai di sini ya. Yang paling penting itu yang dekat sini nih, dekat leher ya. Hasbunallah dekat tengkuk sini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yuk ditekan-tekan. Terus ini teman-teman, gantian kanan kiri ya. Kalau nggak nyampe sekenanya saja. Cukup ditepuk-tepuk ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasanya kalau yang ada gangguan di situ, biasanya langsung sendawa, langsung muntah. Kalau nggak terasa apapun, pindah. Kalau terasa, jangan pindah ya. Kalau terasa mual, merinding, ya batuk-batuk, kemudian sendawa, pusing, berarti di situ titiknya. Jangan pindah. Ini kita sedang membimbing teman-teman mencari titik persembunyian jin yang ada di dalam badan. Ya, kalau muntah lanjutkan terus ditepuk-tepuk bagian situ. Terus kemudian di jantung kiri nih, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kena sakit jantung yuk, yang kena sakit jantung diketuk-ketuk pelan, pelan saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Ya, kalau nggak ada reaksi, bawah ketiak. Ya, Bismillahi Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak perlu wudu lagi Kak Rin, lanjutkan saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, keluar wahai musuh Allah. Perintahkan terus. Ya, perut langsung melilit, lanjutkan. Tepuk-tepuk perutnya. Begitu teman-teman merasakan reaksi di badan sesuatu yang bergerak, langsung dipegang, tepuk-tepuk, keluar wahai musuh Allah. Begitu. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah tadi ya. Nanti teman-teman lama-lama hafal. Al'anuka billa'natillah. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yuk, kanan kiri. Kalau ditekan sedikit, biasanya kalau di situ memang titik gangguan jinnya atau sihirnya, pasti biasanya sakit dan langsung mual muntah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi Allahu akbar. Tiupkan. Tempelkan. Ya, tepuk-tepuk. Seperti itu. Terus kemudian bagian pinggang, ya. Bagian pinggang silakan teman-teman. Tepuk-tepuk ya, dua-duanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sakit-sakit ketika sakit ya, ketika diketuk-ketuk ya. Berarti itu kemungkinan ada gangguan di situ. Terus kemudian teman-teman, yang bawah pusar ya, silakan. Yang ada keluhan infeksi saluran kencing, yang ada kanker, kista, miom, terus kemudian gangguan, mohon maaf, lemah syahwat misalkan ya, atau gangguan haid tidak teratur, sakit saat nyeri haid ya, saat haid ini nyeri luar biasa, atau mungkin ada kista, kanker, miom, kemudian belum punya keturunan, ini yang sedang promil ya, yuk tepuk-tepuk daerah rahimnya, perut. Bismillah, ketuk ringan saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus yuk, saya bimbing teman-teman.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pundak berat, yuk. Kalau semuanya sendawa berarti banyak. Kemungkinan jinnya lebih dari satu. Kemungkinan, ya. Ya, yang keguguran pegang pusarnya, ya. Tepuk-tepuk. Ya, yang haidnya tidak teratur, keluar darah istihadah di luar haid, di luar siklus haid, ya. Benjolan di tangan, tepuk-tepuk, benjolannya ringan saja. Jangan usah terlalu keras, ya. Karena kita sedang tidak menyerang fisik kita, tetapi ini sedang kita menyerang jin yang ada di dalam badan. Ya, benjolan di rahang, pegang. Ya, pegang. Benjolan dimanapun, ya, di leher, di tangan, di area dada kita, pegang. Pegang, tepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Pundak berat, pusing, pegang sini ya. Pegang ubun-ubun. Yuk. Betis kayak mau kram, pegang betisnya. Pegang betisnya. Yuk, pegang betisnya, tepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ukhruj iya aduwallah. Ukhruj iya aduwallah. Ya teman-teman, saya pandu ya. Saya akan bacakan dengan beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk. Belum Kak. Belum selesai. Ini masih mau saya bacakan dulu. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar, ya. Silakan kalian keluar. Bukan tempat kalian ada di dalam tubuh saudara-saudaraku. Ya. Bukan tempat kalian ada di dalam tubuh saudara-saudaraku. Takutlah dengan azab Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang saya baca ini, ya Allah, sebagai ayat yang panas, sebagai ayat yang membakar jin musuhmu, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, pegang yang sakit, yang sakit ditepuk-tepuk ya. Kalau muntah-muntah silakan pegang dadanya, ditepuk-tepuk. Teman-teman sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah ya, keluar wahai musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم Allahu nurus samawati wal ard Allahu nurus samawati wal ard Allahu nurus samawati wal ard aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yuk, kepalanya pegang sekarang ya, kepalanya pegang yang sakit, kepalanya yang badannya sakit ya. Kalau seluruh badan sakit, yuk pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Teman-teman, ada yang masih sakit bagian tertentu? Silakan. Yang sudah nggak kuat, silakan ya, diminum airnya. Bismillah. Muka gatal-gatal yuk. Teman-teman nanti jangan dihabiskan minumnya ya. Jangan dihabiskan minumnya. Ayo perhatian, jangan dihabiskan minumnya. Gatal di tangan kanan kiri. Tepuk-tepuk kanan kirinya, tangannya ya, bagian telapak. Telapak kakinya tepuk-tepuk. Ya, telapak kakinya tepuk-tepuk. Belum ada reaksi. Kak Ina sudah berapa lama ikut terapinya? Muka tebal. Ya, ulu hati tenggorokan. Silakan yang bagian yang sakit dioles ya, dioles dengan air sedikit saja, jangan kemudian disiram semuanya gitu ya.
nanti basah teman-teman. Ya, di muka dioles, pundak sakit, pundaknya dioles. Terus kemudian apa lagi? Yuk, perutnya sakit, perutnya dioles yuk. Dioles dengan air. Biasanya setelah minum, udah dioles itu muntah biasanya. Sudah pakai mukena ketiduran. Wah, ini banyak yang ketiduran. Siapa yang ketiduran? Ngacung. Yuk. Yang ketiduran berarti jinnya sukses ya, membuat teman-teman tidur. Atau gini teman-teman, saya punya ide ya, bagi teman-teman yang susah tidur, saya siapkan live khusus. Saya siapkan live streaming khusus, ruqyah khusus. Saya ruqyah teman-teman kan ngantuk tuh, tahu-tahu ketiduran. Enak banget ya kalau gitu ya. Ruqyah khusus yang susah tidur. Oh, yang ngantuk ya. Boleh diminum silakan, tapi jangan dihabiskan. Yo, jangan dihabiskan. Dioles ya. Diolesnya nih, perhatikan. Hafalkan titik-titiknya. Hafalkan titik-titik untuk dioles, diusap dengan air ruqyah. Pertama, yuk mulut kaku diminum. Yang mulutnya kaku diminum airnya. Ada yang belum nyiapin air, ada yang baru saja bergabung dan belum nyiapin air. Ketinggalan. Ya, besok pagi ya. Besok pagi kita live lagi jam berapa? 5.45. Benjol di tangan tadi ya, ditepuk-tepuk. Ya, nggak apa-apa, buang angin jangan ditahan. Yang mau buang angin jangan ditahan. Tapi lain kali itu pakai bahasanya yang agak gini ya teman-teman, yang agak dikondisikan ya. Teman-teman pakai bahasanya yang agak dikondisikan, apalagi ketika saya nge-live, ketika saya ngeruqyah. Jangan kemudian mau komentar pakai bahasa-bahasa yang lucu. Mau kentut coach. Mau kentut tats gitu. Saya jadi mau ketawa gitu loh. Bukan apa-apa sih. Saya jadi nggak konsentrasi aja. Ya. Terus ada yang seringkali komentar bau jengkol gitu. Bau kentut. Ya Allah, padahal kentutnya sendiri gitu loh. Kentutnya sendiri, kebauan sendiri, subhanallah. Saya kadang nggak bisa nahan ketawa teman-teman. Saya juga manusia normal ya. Saya juga manusia normal, jadi jangan bikin ketawa lah. Astagfirullahaladzim. Tahan. Oke ya teman-teman, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, santai aja. Bukan sebuah kesalahan. Oke. Iya ketawa lah, kan lucu. Saya juga normal loh. Saya juga suka sesuatu yang lucu-lucu gitu ya. Oke teman-teman, ini sedikit hiburan ya. Biar teman-teman nggak terlalu sepaneng, nggak terlalu khawatir. Jin itu sebenarnya lucu mereka. Jin itu lucu ya, dibecandain aja. Bisa bercanda dong. Saya nggak serius loh. Baru tahu ya, saya suka bercanda ya. Baru tahu, ketinggalan. Saya itu aslinya suka humor. Apalagi kalau teman-teman ikut seminar saya, dijamin sepanjang seminar itu ngakak. Ya, kalau seminar secara offline itu walaupun seminarnya terapi langit ya kita enjoy karena kita ingin konsep terapi langit itu ngajak bahagia loh ya, konsep terapi langit itu ngajak bahagia dulu baru selesai masalah hidup ya. Oke. Kena mata perih, yuk silakan diminum airnya. Kemudian ya saya lupa ya, perhatikan titik-titiknya nih, titik-titiknya silakan diubun-ubun. Ada tikus yang lewat nih lagi ya komentar ya. Ada tikus lewat terus gimana kalau tikus? Ya kasih lem tikus Kak Neneng. Itu tikus jin jangan-jangan ya. Tikus jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ubun-ubun silakan dioles ya. Ubun-ubun dioles. Ini selalu ada hal-hal yang lucu. Ini netizen TikTok memang lucu-lucu, unik-unik saya lihat ya. Ya. Terus ini ya, ubun-ubun, terus sini nih. Sini pundak dekat tengkuk ya. Kanan kiri. Terus sini dada, jangan dioles di bajunya. Masuk ya teman-teman, masuk tangannya ke dalam ya. Terus dioles-oles. Terus kemudian perut. Kemudian ketiak kanan kiri. Iya betul Kak Emiriani. Katanya tikusnya yang lewat suruh disiram air ruqyah tuh. Siapa tahu nanti langsung sembuh sakitnya gitu ya. Terus kemudian teman-teman pinggang belakang ya. Malam ini nggak ada yang diminum gara-gara tidur ya, kaidah
Kok ketiduran? Teman-teman, lain kali ya. Kemarin kejatuhan binatang kakinya banyak. Oh, Kak Putri, iya, hati-hati tuh. Dimatikan tuh nggak? Dibunuh nggak kira-kira? Kalau bisa langsung dimatikan ya. Baca bismillah. Bismillah kemudian dibunuh. Jinnya ngumpet di tikus, betul. Iya, betul Kak Ifah. Live-nya di 2 tempat. Terus kemudian, ya, pinggang belakang, pinggang. Kalau sampai ya, punggung tuh, nggak nyampe ya. Bisa nggak ngoles ke punggung? Susah tuh. Diolesin sama suaminya. Yang nggak punya suami gimana? Yang nggak punya suami, ada yang nggak punya suami. Kasian. Ya mudah-mudahan ya segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Ya atau diolesin, minta siapalah orang tua atau siapa gitu ya. Minta diolesin di bagian punggung tuh. Ya. Terus lutut. Wah, belum punya istri. Ya mudah-mudahan segera dapat istri ya. Kak Pasaman Barat Shopping. Pinjam suami tetangga. Wah, ini sopan sekali Kak Dwi Untari ya. Silakan lutut dioles, terus kemudian telapak kaki. Begitu. Disiram saja boleh. Kalau mau disiram sekalian mandi aja. Kalau untuk mandi baiknya besok, jangan malam ya. Jangan mandi malam. Iya Kak Tinur. Iya kan saya kasihan beneran. Saya kasihan beneran gitu ya. Bukan ngeledek loh. Saya kasihan beneran. Kalau mau dipakai untuk mandi, nggak nyampe misalkan untuk nyiram punggung ya. Dipakai untuk mandi. Jadi teman-teman separoh diminum, ya. Separoh dipakai untuk mandi, begitu. Siap. Kalau keguguran, biar nggak keguguran. Keguguran sudah berkali-kali. Kalau berkali-kali itu kemungkinan ya memang ada gangguan. Ada gangguan sihir atau penyakit ain. Ya. Saya nggak mau operasi. Tidak perlu operasi Kak Nindi. Ya, insya Allah tidak perlu operasi. Rutin saja. Nyimak terapi Al-Quran. Kita pakai cara gratisan. Nggak gratis, ding. Ya, bayar dengan doa. Begitu. Habis dioles langsung sendawa. Ya kan? Habis dioles air langsung sendawa. Itu reaksinya. Oke teman-teman. Saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Izin menyampaikan program Pondok Pesantren ya teman-teman. Jadi ini stok ada buku terapi langit 7 metode. Bagi yang belum memiliki bukunya. Ya, bagus ya untuk diminum keluarga, silakan boleh. Habis oles langsung muntah. Betul, karena airnya sudah kita bacakan ayat-ayat Allah. Bagi teman-teman yang belum memiliki buku 7 metode terapi langit, ya. Jadi terapi Al-Quran itu hanya satu di antara 7 metode yang lain. 6 metode yang lain, ya. Ada 6 metode yang belum teman-teman praktekkan, ada di sini. Penyakit saya tidak ada obatnya, kata dokter. Jangan percaya dokter dalam hal vonis semacam itu. Dalam hal vonis tidak ada obatnya, jangan percaya. Kalau mungkin diagnosa lain boleh percaya ya. Tapi kalau sudah mengatakan tidak ada obatnya, ya, maka itu menyalahi prinsip di dalam Islam. Allah itu maha menyembuhkan loh. Allah maha menyembuhkan. Ya, yuk konsultasi yang merasa sakit kronis, konsultasi. Kita sarankan nanti yang gratis dulu ya. Tidak kemudian langsung kita ujuk-ujuk tiba-tiba herbal ini, herbal itu, herbal ini. Enggak. Ya, kita sarankan tetap teman-teman, yuk ikut yang gratisan dulu, ikut live streaming, ya. Kalau teman-teman misalkan diberikan kelebihan rezeki sama Allah, bolehlah nanti anggarkan untuk herbal. Keuntungannya pun sebagian nanti kita infakkan untuk pondok. Bukunya itu bagi teman-teman yang ingin praktek, ini solusi yang rasa rezekinya seret ya, ada di sini. Solusinya, konflik keluarga, ribut terus sama suami, hampir cerai, terus kemudian suami KDRT, terus bisnis turun omsetnya, kemudian sakit kronis, dokter mengatakan nggak bisa sembuh, ini ada jawabannya teman-teman di sini. Kemudian problematika anak berkebutuhan khusus, kemudian permasalahan hutang, ya, permasalahan hutang riba yang seolah sulit dilunasi, tidak ada istilah sulit. Allah Maha Kaya. Teman-teman dengan membaca buku ini semakin yakin bahwa Allah itu Maha Kaya luar biasa. Di sini ada video yang bisa teman-teman akses ya. Di sini ada scan barcode ya. Teman-teman, uniknya buku ini itu dilengkapi dengan scan barcode. Jadi dilengkapi dengan video. Jadi teman-teman nanti scan barcode di sini masuk ke video. Saya punya video bagus banget ada di sini. Itu kita akan yakin kalau sudah nonton videonya ya. Itu yakin Allah Maha Kaya luar biasa. Ada videonya. Ini full color teman-teman ya. Jadi kayak baca majalah. Jadi teman-teman akan merasa betah sampai ke halaman terakhir.
Bukan buku motivasi, tetapi buku solusi terapi langit. Dapat 4, harga normalnya 250. Terus dapat buku prakteknya. Ini buku panduan, ini buku praktek. Prakteknya apa? Menulis. Kekuatan menulis itu sungguh luar biasa. Ada amalan yang harus dikerjakan, ada doa yang harus diucapkan. Terus dapat buku zikir pagi sore dan ayat ruqyah. Nah, tadi yang saya baca ayatnya ada di sini. Jadi semangat minum air. Ya, alhamdulillah. Ya, memang harus semangat, jangan down. Allah cinta teman-teman. Allah punya ya segalanya. Allah Maha menyembuhkan. Yakin ya? Yakin sembuh. Yakin harus dikuatin. Sembuh ya Allah, sembuh ya Allah. Allah menyembuhkan kok, begitu. Jangan sedih. Ya, semua manusia pasti mati, begitu ya. Semua manusia pasti mati, jadi kita tinggal menikmati hidup saja. Kalau memang belum waktunya, pasti Allah sembuhkan. Begitu. Oh ya teman-teman yang butuh parfum, Kasturi, ini parfum yang disuka Rasulullah. Ya, parfum yang disuka Rasulullah. Enak sekali buat sholat, bisa khusyuk ya, bisa betah berlama-lama sujud. Ini normalnya 129, jadi 70-an atau 80-an, kalau nggak salah. Ya, tapi khusus untuk suami, kalau teman-teman yang akhwat, nanti akan saya sematkan di ini ya, di keranjang kuning. Anak telat bicara, bisa pakai ini. Kalau mau rutin, yang gratisan, simak terus live streamingnya. Kalau mau dicoba ikhtiar dengan madu anak, ini bisa. Ya, namanya madu Child Dream. Begitu. Madu Child Dream sudah dibacakan ayat Quran. Fokusnya untuk kecerdasan sebetulnya. Ada probiotik, murbei, daun kelor, pegagan. Ini kalau searching ya di situs-situs kedokteran, ini semuanya manfaat untuk kecerdasan. Kalau teman-teman yang GERD, anxiety, lambung, ya, mah, kemudian gangguan non medis nggak terdeteksi medis atau keluhan apapun, ya, pokoknya yang berat-berat lah, insya Allah bisa dengan menggunakan madu ruqyah terapi langit. Ini sudah saya bacakan ayat-ayat Allah, ya. Terus kemudian ini kalau yang kecil segini ya, itu sekitar normanya 250 tapi cukup 167. Kalau pingin hemat, teman-teman yang pingin hemat, yang ini saja. Ini hanya 67 sama, ya, sama madu ruqyah. Kalau promil ada juga namanya bidara ya, madu bidara. Oke, sudah sampai ya Kak Yani Suryani, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat menjadi perantara kesembuhan. Oke teman-teman, itu ya. Saya izin sematkan. Oh iya, satu lagi. Ada yang punya kegangguan keluhan nafas, keluhan pernafasan, asma ya, itu bisa dengan menggunakan susu kambing. Begitu, susu kambing etawa. Ini juga sudah ruqyah, teman-teman. Sudah diruqyah. Jadi ada 2 rasa, original dan coklat. Kandungannya daun kelor, jahe, kakao, jintan hitam. Ini dijamin nggak perengus, dijamin nggak amis, ya. Paket promil belum sampai-sampai. Oh ya, nanti hubungi admin ya. Teman-teman hubungi admin. Nah, insya Allah yang check out ya, saya doakan bisa sehat karena teman-teman secara tidak langsung mendukung program pondok. Saya izin untuk menyematkan untuk nambah kecerdasan. Oh, Kak Sarah, pakai yang ini, Kak. Pakai yang Child Dream, ya, pakai yang Child Dream. Ini mohon maaf ya yang kelewat komentarnya. Bukunya sampun oh sudah Kak Ida, sudah dibuka bukunya. Bagus sekali ya isinya. Kak Neneng, yuk terapi ya, ikut terapi. Sebentar, saya izin untuk air ruqyah ada Kak Hazik, namanya Airu. Itu air ruqyah. Sebentar. Saya sematkan dulu ya. Saya sematkan dulu, ada bukunya cuma tinggal 15 teman-teman. Tinggal 15 bukunya ya ternyata. Ready lagi sekitar Senin depan. Jadi silakan cepet-cepetan aja. Bukunya tinggal 15. Terus kemudian ada madu bidara Holistic Care. Itu yang 67 ya. Ini yang 67.000, silakan teman-teman bisa CO. Terus kemudian ada madu untuk ini, madu bidara. Kemudian ada madu terapi langit. Kemudian ada madu Child Dream. Kemudian ada susu kambing
Etawa, kemudian ada parfum Miss Toharoh, ini untuk perempuan, kemudian ada Airu. Oke. Komen kelewat terus. Kak, coba japri Kak. Coba japri kalau belum kebalas ya. Japri. Oke, yang saya sematkan apa nih? Yang saya sematkan madu bidara holistic care ya. Madu bidara holistic care. Mana madunya? Oke. Nggak lama teman-teman ya, hanya 1 menit. Hanya 1 menit saja. Hanya 1 menit saja. Karena ada agenda. Jadi segera teman-teman ya, di CO di keranjang kuning. Sebentar. Saya mau menyematkan dulu. Saya menyematkan di akun satunya. Bismillah. Buku terapi langit, terus kemudian ada madu holistic care, kemudian ada parfum kasturi. Bisa COD teman-teman ya. Kak Azza ya, sebentar. Kalau habatus sauda belum Kak Ani. Nanti japri aja ya, belum saya masukkan ke keranjang kuning. Kemudian ada Airu, air mineral oksigen. Kemudian ada madu terapi langit, ada madu bidara namanya. Kemudian ada parfum Miss Toharoh, kemudian ada susu kambing Etawa, kemudian ada madu ruqyah anak. Silakan teman-teman, hanya 1 menit. Siap teman-teman, besok ketemu lagi ya jam 5.45. Jam 5.45. Kalau Kak Asri, kalau ongkir mahal silakan DM. Nanti kita carikan jasa ekspedisi yang paling murah. Itu. Kak Rumah Muknah, untuk keluhannya itu nanti silakan DM ya. Kita nanti punya yang lain, punya solusi yang lain. Kak Ida katarak DM aja yuk Kak. DM aja ya untuk katarak. Karena di sini belum ada produknya untuk katarak. Termasuk yang buat anak tunarungu, kita belum ada. Belum saya masukkan ke ini maksudnya ya. Belum saya masukkan ke TikTok. Karena saya khawatir ada pemalsuan. Itu. Kak Siti bisa pakai ini, Kak Siti, ya, terapi langit. Gitu. Siap, besok ketemu jam 5.45. Yuk, 1 menit lagi teman-teman ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Segera di CO. Yang ongkirnya kemahalan, silakan DM. Kita carikan ongkir termurah. Ya, kita carikan ongkir yang paling terjangkau. Kak Erna Malolo, silakan DM. Ya, silakan DM, nanti kita bantu. Buat anak, bisa Kak Yana Rosita. Pakainya yang ini kalau untuk anak. Ya, ini khusus anak nih. Ini memang diformulasikan khusus untuk anak, yang madu Child Dream. Kak Hadijah, untuk mata belum kita sematkan di keranjang, belum kita upload di TikTok ya. Nanti silakan teman-teman bisa DM. Kak Yana Rosita ini sekitar setiap akun beda-beda ya. Coba iseng check out dulu. Nanti kan kelihatan tuh harganya berapa, ongkirnya berapa. Itu. Oke teman-teman, itu dulu ya. Kalau yang belum sempat cek CO, silakan nanti cek profil saya. Ya, cek profil nanti di bagian showcase atau keranjang. Gitu. Nanti bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya teman-teman ya. Kalau madu Child Dream ini sekitar 129 kalau tidak salah. Masing-masing akun beda-beda. Barangkali ada potongan di situ. Biasanya akun baru dapat potongan. Ya. Siap. Masuk grup silakan DM dulu ya. Saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan ketemu sampai besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sempat CO, silakan bisa ini ya. Silakan bisa ini. Bisa DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.